Kujang adalah simbol jati diri Sunda. Pemesannya yang semua lapisan. Dari office boy sampai ke gubernur, wali kota, bupati, gubernur. Ada buktinya. Yang sudah kesini ini dulu orang Spanyol, tentara-tentara Amerika yang tugas di sini semua pesan kujang. Rusia. Bogor tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga sejarah dan budaya. Salah satu peninggalan sejarah yang masih terus dilestarikan ialah kujang. Di tengah perkembangan zaman, masih ada sosok yang menjaga tradisi ini tetap hidup. Abah Wahyu namanya. Ini adalah Kujang Pajajaran, salah satu hasil karya dari Abah Wahyu. Hari ini kita akan menggali bagaimana pembuatan kujang dan seperti apa sosok Abah Wahyu. Ikuti perjalanan saya dalam Cendrawasih. Di tempat sederhana ini, Abah Wahyu bergelut dengan mesin gerinda dan pemanas mesinnya. Abah Wahyu menamainya Panepaan Kujang Pajajaran. Sudah ribuan kujang yang dibuat oleh Abah Wahyu. Bukan cuma kujang pusaka, Abah Wahyu juga memproduksi kujang untuk dekorasi, plakat, dan aksesoris lainnya seperti gantungan kunci. Kini, kujang Abah Wahyu pun sudah dikenal hingga mancanegara. Sebelum lebih jauh ngobrol nih, Bah, pengen tahu dong definisi kujang menurut pandangan Abah tuh seperti apa sih, Bah? Terima kasih. Sampurasun. Kalau definisi kujang sampai sekarang belum diketemukan. Siapa yang membuat definisi kujang? Cuma begini, sudah ramai, sudah menjadi kesepakatan barangkali kujang adalah simbol jati diri Sunda. Itu aja yang sekarang berlaku di masyarakat Sunda. Gitu. Kemudian ada lagi kata kujang. Beberapa inohong Sunda, kujang berasal dari kata kudihyang. Itu. Kujang berasal dari kalimat kuujang. Kujang berasal dari kalimat kukuh karena janji. Silahkan aja. Abah tidak menganut dan tidak menolak itu tadi pendapat mereka. Abah hanya mengambil dari keterangan sejarah. Di dalam sejarah Sunda itu ada seorang raja namanya Rakean Medang. Ketika beliau diangkat jadi raja atau dilantik jadi raja Sunda, diberi gelar Prabu Hulu Kujang. Tuh. Jadi Abah hanya melihat itu aja. Hulu Kujang, hulu itu artinya kepala ya, atau yang bagian yang paling tinggi. Kujang. Nah, kata kujang itu di situ dijelaskan bukan dari satu hasil dari singkatan dari beberapa kata. Jadi saya punya keyakinan kujang mah kujang aja. Terus apa sih motivasi Abah atau kenapa sih Abah tertarik menjadi pengrajin kujang ini, Bah? Yang barangkali yang pertama tahun 1993 Abah pernah menemukan kujang di Muara Sukawayana. Kujang itu kata guru budaya Abah, Bapak Anis Jati Sunda almarhum,
bahwa kujang yang saya ketemukan itu pernah digunakan atau dipakai oleh para bupati zaman Pajajaran, katanya begitu. Nah, saya iyain aja, ya, gimana ya. Nah, lalu saya bertanya, apakah kujang ini cuma seperti enggak, katanya. Kujang ada 6 jenis menurut Babad Pajajaran. Babad Pajajaran itu terakhir disebutnya Pantun Bogor. Lalu beliau mengambil bagian-bagian dari Pantun Bogor itu yang ada berapa episode begitu. Nah, khusus yang berita tentang kujangnya dikumpulin. Nah, diberikan kepada saya tahun 95. Nah, dari situ ya saya tertarik. Pertama, saya memang barangkali ya mudah-mudahan benar saya turunan Sunda. Yang kedua, memang saya punya rasa seni sejak SR, bahwa namanya SR, SD lah sekarang. Punya seni, bisa bikin patung, melukis zaman lagu saya masih remaja. Dari mulai anak-anak sampai remaja. Barangkali yang ketiganya, saya kebetulan menyenangi sejarah Sunda. Yang keempat, saya punya dasar pendidikan dan sekolah yang ada kaitannya dengan fisika ilmu logam. Ya sudah, nyambung aja. Ketika saya menyukai kujang, saya coba bikin. Tahun 95 saya mulai bikin. Hobi. Ya ternyata kata orang katanya bagus. Ketika itu hasil diminta sama temen, sama guru, saya kasihin aja. Gratis. Selama 5 tahun. Bikin lagi. Karena saya juga guru praktek di STM. Ya di sana ada, kebetulan ada dapur pandepaan untuk menempa gitu. Saya bikin jadi diminta kasihkan terus saja begitu. Saya ikhlas ridho aja, memang senang. Berarti emang berawal dari hobi ya, Pak? Iya, hobi. Tahun 2000 barulah ada teguran dari guru budaya saya, Ki Anis Jati Sunda. Jangan begitu. Kujang itu bukan barang sagawayah, bukan barang sembarangan lah, kira-kira seperti itu. Itu orang, kamu baca sendiri itu dari makalah yang saya buat. Jadi yang pegang kujang itu adalah orang-orang tertentu di dalam kerajaan gitu. Oh gitu. Jadi maka jangan seenaknya kamu masih gitu. Jadi harus ada inilah sedikit menahan. Nah udah gitu, kalaupun ada orang yang suka dengan hasil karya kamu minta dong hasil itunya capeknya katanya gitu. Ya seberapa aja seikhlasnya. Ya saya tetap aja namanya seneng, bikin lagi. Dan kujang-kujang yang saya bikin tidak keluar dari yang sudah saya lihat. Itu yang ada di Museum Kasepuhan Cirebon, Museum Sri Baduga Bandung, Museum Siliwangi di Bandung, Jalan Lembong. Kemudian di orang-orang dukun-dukun. Itu. Nah saya kumpulin, saya fotoin dulu begitu. Dulu belum ada HP, saya punya kodak kecil, nyolong begitu saya foto. Oh iya benar seperti ini. Apa yang diceritakan di dalam makalahnya guru budaya Abah, juga dari cerita beliau, benar kujang itu ada memang. Jadi sampai sekarang saya membuat kujang itu sesuai dengan yang satu tertulis, kedua yang saya ketemukan, nggak keluar dari itu. Itu ada 6 jenis. Jadi mulai dari ciung, kuntul, jago, naga, bangkong, badak. Nah ada terakhir tahun 2013 kan ada musyawarah di Bandung. Abah ikut, satu-satunya guru tepa yang diundang untuk musyawarah. Bagaimana untuk menentukan kujang sebagai ikon atau folklore Jawa Barat. Yang hadir ya para kolektor yang bukan orang sembarangan ternyata.
para dosen, para doktor, insinyur, mereka punya itu. Benda-benda kuno termasuk kujang. Nah, di situ banyak pembicaraan tentang ini. Oh, berarti Abah bikin usaha ini tuh dari tahun berapa, Bah? Usaha komersilnya dari tahun 2005, komersil nama gitunya. Tapi sebelum itu sudah ini ya, Bah? Sudah bikin, nah, biasa dari tahun 95, kemudian sampai tahun 2000, tahun 2000 baru ditentuin harganya. Nah, tahun 2005 baru kita atur sedemikian rupa sesuai dengan arahan dari guru budaya. Usia 71 tahun tak membuat semangat Abah Wahyu pudar. Dalam membuat kujang, Abah Wahyu mengacu pada sumber sejarah Sunda Pajajaran. Tak heran, kujang produksi Abah Wahyu banyak diminati semua kalangan termasuk pejabat. Itu hasil kujangnya tuh siapa sih, Bah, pemesannya, Bah? Ya. Pemesan dari kujang itu siapa aja sih? Pemesannya ya semua lapisan. Dari office boy sampai ke gubernur, wali kota, bupati, gubernur. Ada buktinya, saya punya sertifikatnya. Kemudian dari aparat angkatan, mulai dari kopral sampai ke jenderal, laksamana, marsekal, ada. Itu ya. Mereka pada datang, walaupun nggak datang pakai telepon, kita buatkan. Tadi kan Abah buat itu kurang lebih sudah 29 tahun ya, Bah, kalau kita hitung. Itu boleh diceritain dong, Bah, asam garamnya seperti apa, Bah? Terutama ini warisan budaya gitu, Bah. Maksudnya asam garamnya? Sedihnya apa, senangnya apa? Kalau sedihnya nggak ada sedihnya, saya senang. Oh, karena hobi ya, Bah, ya? Dulu aja nggak dibayar aja saya senang, bikinnya terus aja, apalagi dibayar, Mas. Suatu kebahagiaan. Nah, mulai bayar benernya itu tahun 2005. 2005, oh. Dari tahun 95 sampai 2000 gratis. Dari tahun 2000 sampai 2005 seikhlasnya yang pesan, saya ikhlas ridho. Tahun 2000 baru ditentukan oleh guru budaya. Mata 5 sekian, mata 6 sekian, terus saja begitu sampai sekarang. Makanya nggak ada sedihnya karena Abah seneng ya, Bah? Seneng. Bukannya malah turun, tapi terus aja meningkat. Sampai hari ini saya sudah membuat kujang pusaka, kujang ageman 1409. 1409 ya, terakhir kemarin. Ini belum ada yang ini lagi, 2-3 lagi. Itu semua dikasih piagam, sertifikat, dan ada registrasinya. Dari hasil karya Abah, ada nggak sih, Bah, yang paling menarik, paling diinget gitu, Bah? Yang pakai emas sudah pasti. Oh. Pakai emas. Banyak yang matanya kan di dalam kujang ini, pada kujang ini, kujang pusaka itu syarat, bukan syarat ya, memang umumnya dulu itu, zaman dulunya, matanya tuh dicocokkan logam mulia. Bisa emas, bisa perak. Salaka itu kan logam mulia. Jadi zaman dulu tuh begitu. Kalau kujang itu fungsinya tuh pusaka, maka ditutup matanya. Karena matanya tiap kujang pakai logam mulia. Bisa emas, bisa perak, tapi nggak bakal bagus kan, dulu nggak ada gurinda. Merenan asalnya dicorok gitu tanya gitu. Nggak bagus. Nah, itu fungsinya ada. Nah, memang ada pengalaman yang waktu sedih sih enggak. Jadi Abah salah salah teknis. Mereka beli emas 7 gram. Kan setiap lubang itu 7 gram, matanya 1 gram. Dia minta mata 7, waktu itu orang kaya di Jakarta. Jadi silahkan beli 7 gram, ku Abah dicor, coba dipotong-potong dulu, cor. Ada kesalahan. Jadi si emas tuh sana kemari. Udah digurinda habis. Udah emas yang campuran dengan besi, ya bahkan bukan ahlinya. Udah aja kebuang. Harus beli, gantiin kan. Tahun 2011 kalau nggak salah itu, 1 gramnya 500. Jadi saya harus gantiin
emasnya 500 kali 7, 3,5 juta pada waktu itu. Sekarang udah 1,5 juta emas. Yang itu bukan duka ya, ini kesalahan teknis. Iya. Ini kesalahan saya, nggak apa-apa. Nggak ada sedihnya. Nggak ada sedihnya. Cuma ya sedihnya itu tahun 2020 saya dirawat karena memang ada COVID. 21 hari kalau nggak salah ya. Abah kena COVID ya, karena suka banyak tamu ya datang. Bagaimana ya kita tolak, nggak mungkin. Nah itu dari komunikasi barangkali kesini di sini. Saya di sana 21 hari dirawat di Siloam, Siloam Bogor, lalu dipindahkan ke Siloam Tangerang. Nah sedihnya apa? Mulai di situ. Yang bikin sedih apa? Bukan sedih sih sebenarnya, pesanan-pesanan untuk plakat. Oh iya, ketunda gitu ya. Cenderamata. Iya, benar. Yang terbuat dari kuningan semua itu drastis turun. Tapi pusaka justru malahan kewalahan waktu COVID itu. Karena barangkali ya gini, ada para pegawai ya di rumah kerjanya. Dia lihat-lihat YouTube dan ini pesan. Saya kewalahan tahun 2020 sampai 2022 itu kewalahan itu kujang-kujang pusaka ageman itu. Oh, justru tahun itu malah banyak pesanan. Banyak pesanan. Oh. Sampai 2 lembar tuh belum, sampai ya harusnya itu 2 minggu, seminggu 2 minggu, sampai 2 bulan lebih belum jadi. Karena ngantri, yang bantuin kan sedikit. Hanya 2 orang, 3 waktu itu. 3 orang. Nah itu saya prihatin plakat cenderamata yang memang turun drastis. Prihatinnya lagi, janji membuat kujang-kujang pusaka ageman terlambat. Tapi itu masih dikerjakan, Mbak? Atau? Kerjakan semua sampai selesai. Yang pesankan orang Sulawesi, orang Aceh, orang Bali, terutama para panditanya dari Bali itu banyak, ada beberapa pandita. Berarti keluar Jawa Barat juga berarti ini ya, Mbak? Ya. Pesanan Abah? Ya, dari Malaysia, Aceh, Sumatera Utara, Kendari, Makassar. Mancanegara masuknya banyak kalau mancanegara datang, dia nggak bisa dikirim. Oh gitu. Yang sudah kesini ini dulu orang Spanyol, yang kebetulan dia kuliah di Pakuan. Ada 3 orang kalau nggak salah itu. Entah kuliah apa sambil belajar silat. Kemudian ada dari Hongaria. Belanda, berkali-kali orang Belanda, Jerman, Amerika rata-rata tentara yang ke sini. Tentara-tentara Amerika yang tugas di sini semua pesan kujang. Rusia, kebetulan waktu itu ada Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak. Tentaranya ke sini beberapa orang pesan ingin kujang. Bang, ngomongin pesanan kujang, katanya ada yang mesen kujang tuh kayak emang buat ada isinya gitu, benda pusaka gitu, Bang. Itu benar nggak sih, Bang? Saya berusaha untuk tidak menggiring ke hal-hal yang ada kaitannya dengan syirik musyrik, kan nggak boleh. Syirik itu nggak boleh. Cuma yang perlu saya sampaikan ini, saya masih tetap pegang tetekon. Tetekon itu aturan adat yang tidak tertulis. Kata guru budaya Abah, kalau kamu bikin kujang, mulai awalnya menempa, ya, itu harus dalam keadaan tidak makan, tidak minum, mutih, ya artinya puasa lah gitu. Nah, kujang itu kalau udah selesai, nanti kujang itu harus dikasih nama. Namanya juga ada khusus ritualnya, nggak sembarangan asal bikin nama. Kapan itu dilakukan? Ya waktu jam 2, jam 3 gitu. Saya harus melamun lagi siapa ya namanya kujang ini gitu. Sama seperti bayi lahir, dikasih nama. Nah begitu. Kemudian supaya tidak lupa si pemilik ini, saya bikin sertifikat, piagam. Itu cantumkan nama kujang itu. Nomor registrasi, matanya berapa, bahannya apa. Bahannya kan ada baja, kalau untuk kujang, untuk paduan, ada baja sama paduan. Ada kalau untuk pusaka. Kemudian pamornya apa,
Nah, ada namanya itu di piagam itu. Berarti emang nggak sembarangan ya, Bah ya? Ya gitu. Nah, satu pesan kepada yang itu nggak boleh, satu nggak boleh dijual, kedua nggak boleh lebih dari satu itu. Jadi saya hanya ikut aja pepatah atau pesan dari guru budaya. Setiap orang hanya boleh memiliki satu pusaka, ageman gitu. Akhirnya pengen lebihnya, tapi bukan ageman. Itu silahkan aja mau pajangan mau apa gitu. Tapi ageman hanya satu. Sebab itu ya apa ya kaitannya dengan kita lah, diri kita. Iya. Ya, saya kira kalau diceritakan di media yang luas begini nanti disangkanya saya dukun, saya nggak mau, itu pribadi urusannya lah. Gitu. Nah seperti gitu, nggak ada apa-apanya, kujang bukan mistik, kujang tidak ada hal-hal gaibnya, nggak ada. Ya. Tetapi kujang adalah ageman pegangan kita. Saya mencoba sedikit bagaimana pembuatan kujang di bengkel Abah Wahyu. Mulai dari memanaskan besi hingga menepak kujang saya coba. Ternyata tak mudah. Saya harus berada di depan panasnya api yang membara. Tenaga saya juga harus ekstra saat menempa kujangnya. Apa nih, Bah? Mana? Yang ini, Bah? Oh ini hammer nih, buat mukul tadi. Oh iya. Buat apa? Ini dapurnya ini hawuna ta. Ini buat mukul nih. Tadi kan udah ya? Iya. Kenapa? Arangnya harus stok terus. Yang bagus arang bambu. Karena arang bambu rada susah, saya harus belinya ke Cidahu. Arang rambutan, arang kayu rambutan kita cari. Karena awet ya, Bah? Bukan awet, keras. Keras. Kalau arang bambu itu panas dia. Oh. Jadi ada gasnya gitu. Jadi kalau untuk bikin kujang bahan paduan, itu dia bagus. Kalau ini arang rambutan semuanya. Tapi kita pilih juga, arang rambutan nggak sembarangan. Nah ini tuh kayak gini. Ini hanya untuk padat aja gitu. Madetin gini. Ini belum apa-apa ini. Nanti setelah ini kan udah pipih banget, udah tipis, gitu dilipat gini. Lipatnya pakai palu ya? Palu, ini belah gini, kemudian bukan. Udah panjang, lipat lagi ke sini. Nah, baru tuh main di situ. Melihat bagaimana pentingnya kujang sebagai simbol budaya, peran pemerintah menjadi dukungan Abah Wahyu untuk melestarikan senjata kujang dan terus dikenal dari generasi ke generasi. Pameran, penghargaan, dan pengakuan resmi menjadi angin segar bagi usaha Abah Wahyu. Kalau pameran sendiri itu sering diadain atau gimana sih, Bah? Kalau Dekranasda beberapa kali Abah diajak, tapi terakhir ke sininya Dekranasda hanya membawa barang-barang produk aja. Dari beberapa pengrajin juga begitu, bukan Abah saja. Mereka memang ada pameran di luar kota Bogor, bahkan di Senayan, yang dibawa adalah produknya. Kalau pengrajinnya paling ya 1 atau 2 lah gitu. Nah itu ya kalau dari Dekranasda ya memfasilitasinya seperti itu. Walaupun ada beberapa kali saya 2 atau 3 kali. Tetapi Abah
Kan mitra binaan PT Antam, Pongkor, PBL Pongkor, itu sudah 8 kali diajak pameran, jadi ikut sertakan pameran di JCC Inacraft. Inacraft itu adalah pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, di Asia, terbesar di Asia. Abah udah 8 kali diajak oleh Pongkor karena mitra binaan. Nah, saya kira itu saja pada waktu pameran itu memang ya banyak komunikasi dengan orang-orang luar yang berminat tentang kujang, bukan saja dari lokal tapi dari mancanegara juga ada. Ya dampaknya itu. Kalau dari Dekaransda nggak ada, paling lokal aja. Abah kan mewariskan budaya nih ya di Jawa Barat. Nah terus juga Abah merupakan budayawan lah kita bisa disebut. Ada nggak sih harapan Abah ke pemerintah nih, Bah? Harapan Abah ke pemerintah ya harus lebih memperhatikan aja. Jadi emang selama ini pemerintah juga bukan nggak memperhatikan, tapi kan tidak maksimal kalau menurut Abah mah ya. Karena ada pengrajin-pengrajin lain, terutama yang dari kuliner gitu, ya tadinya udah semangat banget, sekarang sudah mulai tutup. Gitu. Entah bagaimana harusnya saya nggak ngerti. Kalau Abah jalan sendiri, tak jauh dari bengkel Abah Wahyu, saya juga mengunjungi Galeri Sang Guru Tepah. Di sini, saya ditemani Abdi, anak Abah Wahyu untuk melihat beragam koleksi kujang. Tak hanya hasil karyanya saja yang dipajang di galeri ini. Dinding galeri dipenuhi dengan berbagai penghargaan yang didapat oleh Abah Wahyu melalui karyanya membuat senjata kujang Pajajaran. Berarti ini koleksinya si Abah tuh taruh di sini ya? Ya, ini semacam yang udah selesai ditaruh di sini, jadi kayak workshop atau galeri sebelum dipasarkan, tempat pemasaran juga sebetulnya. Nah kalau boleh tahu galeri ini dari tahun berapa sih? Ini sudah ada dari tahun 2005 sebetulnya ya. Dari 2005 kurang lebih udah hampir berapa tahun tuh sampai saat ini. 5 tahun, hampir 20 tahun ya berarti ya galeri. Isinya tuh berarti nggak cuma yang ini aja tapi juga macam-macam ya? Ya macam-macam. Ini salah satunya mungkin satu produk yang plakat ya. Di sini ada tugu kujang. Terus ada juga yang di sini yang kujang-kujang yang sudah jadi kadang-kadang ditaruh di sini. Ini seperti ini. Dibanderol itu berapa sih? Dari berapa sampai berapa? Untuk cenderamata aksesoris mulai dari 15.000 sampai dengan 125.000. Ada range-nya gitu ya. Terus yang plakat biasanya banyak yang custom juga sih teh. Ada yang dari mulai 300 sampai jutaan juga ada. Kalau ini yang pusaka ini bandrolnya tergantung jenis bahan dan proses pembuatannya. Kalau jenis bahannya hanya baja biasa, itu bandrolnya mulai dari 500.000, 550.000. Tergantung jenis, kemudian matanya juga gitu. Itu tingkatan harganya ada di situ. Saya penasaran bagaimana pandangan pemerhati budaya terkait keberadaan kujang dan pengrajinnya di masa sekarang. Saya mendatangi salah satu pemerhati budaya di Ciobas, Bogor, yakni Pak Asep. Berdiskusi dengan beliau membuat saya semakin yakin bahwa kujang harus terus dilestarikan. Tak hanya hasil kerajinannya saja yang perlu diperhatikan, namun juga keberlangsungan para empu yang memproduksi kujang hingga saat ini. Pak Asep, menurut pendapat Pak Asep sendiri, gimana sih kujang saat ini? Iya, sebenarnya pembahasan tentang kujang
kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kujang itu tetap mungkin masih berjalan, tetapi saya melihatnya tidak terlalu masif gitu. Seperti ada jarak ya antara Kujang dengan Genjet gitu. Kan itu harus kalau bagi saya itu harus dicari solusinya. Jangan sampai Genjet tidak tahu Kujang itu apa. Menurut Pak Asep sendiri, adakah perhatian dari pemerintah atau apa yang harus dilakukan untuk mewariskan budaya atau salah satu warisan budaya Kujang ini, Pak Asep? Iya, saya lihat pemerintah pusat pertama itu sudah berjuang melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Saya yakin itu memiliki tujuan yang sangat luar biasa untuk pemajuan kebudayaan itu sendiri. Ya kan, bukan hanya Kujang, kan? Hampir semua produk kebudayaan atau semua yang berkaitan dengan kebudayaan, dengan ekosistem kebudayaan di Indonesia, itu saya pikir dengan ada undang-undang pemajuan kebudayaan itu kita harus bersyukur. Gitu. Ada perhatian, tinggal turunannya nanti. Ada perda kebudayaan, ada peraturan gubernur, bupati, wali kota tentang kebudayaan. Nah, kalau memang hal yang terkecil terkait dengan pemerintah daerah, ya memang pemerintah daerah harus juga ada keberpihakan gitu terhadap para pelaku kebudayaan dan termasuk warisan-warisan yang ada di itu. Abah Wahyu telah menjaga nyala api budaya. Kini giliran kita semua untuk menjaganya tetap menyala demi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.